Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilucurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang besok mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Maka dari itu marilah kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan perayaan hari raya tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sahabat-sahabat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah sudah menegaskan bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak dan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan diperintahkan untuk menyembelih kurban. Ini semuanya adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan sebagai wujud persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diingatkan agar kita tidak berputus asa, kita tidak merasa lemah kepada orang-orang yang membenci kita. Karena orang-orang yang membenci kita atau membenci Islam itu sesungguhnya yang akan terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, perintah menyembelih kurban ini secara lebih khusus terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa tiap-tiap umat itu telah diperintahkan untuk berkurban. Jadi kurban ini tidak hanya diperintahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga sudah diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Kita mengetahui bahwa dalam sejarah Islam kita mengenal Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Perintah ini turun kepada mereka berdua. Mereka berdua adalah hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat dan telah tahan uji menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya, yaitu Ismail alaihissalam. Namun mereka berdua telah sukses menerima ujian ini. Ibrahim alaihissalam dengan sukarela, dengan ikhlas mengorbankan putranya Ismail. Demikian juga Ismail telah menerima sukarela untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibunya Siti Hajar
juga menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian atas rahmat dan kemurahan Allah, Nabiullah Ibrahim tidak jadi menyembelih Nabi Ismail dan diganti dengan sembelihan yang besar. Kurban itu berasal dari kata qoriba, artinya dekat atau mendekatkan diri. Sesuai dengan kata dasarnya ini, maka kurban ditujukan untuk upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, hal ini harus kita sadari bahwa perintah kurban merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal perayaan Idul Adha, maka dinyatakan bahwa tidak ada ibadah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu selain menyembelih kurban. Hewan kurban sering juga disebut sebagai udliyah atau persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sahabat-sahabat, apabila kita mampu, marilah kita berkorban. Ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat agung, nilainya sangat besar. Dalam hal ini kita dapat mengambil hikmah dari ibadah kurban itu. Yang pertama, bahwa berkurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan kurban itu kita berarti mensyukuri nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian yang ketiga, dengan beribadah kurban ini berarti kita memiliki kepekaan terhadap sosial. Karena dengan menyembelih kurban yang dagingnya dibagikan kepada tetangga, kepada fakir miskin, hal ini akan membuat para fakir miskin merasa berbahagia karena dapat menikmati daging kurban. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, ketika kita berkorban, maka pilihlah hewan yang terbaik, hewan yang tidak ada cacatnya, hewan yang memiliki daging atau yang gemuk, yang sehat, tidak cacat. Dan tentunya kita merasa gembira atau senang melihat wujud fisik dari hewan tersebut. Jangan sampai kita memilih hewan yang sakit, yang buta matanya, yang pincang jalannya, atau terpotong telinganya, atau kurus badannya. Hewan-hewan yang seperti ini tentu saja tidak memenuhi syarat diterimanya sebagai ibadah kurban. Untuk Allah tentunya kita harus memilih yang terbaik, meskipun tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berazam, berusaha dengan kuat agar setiap tahun kita dapat melakukan korban, baik dengan kambing ataupun dengan sapi. Mengingat pahalanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kuku-kukunya, bulu-bulunya, tanduknya, maka semuanya akan didatangkan pada hari kiamat dan menjadi saksi atas pengorbanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk dapat berkorban dan membuat hati kita ikhlas dan senang melakukan kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Akan tetapi apabila kita kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Dan berkurban itu merupakan salah satu wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakallah khairan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.